Teman-teman semua bertemu kembali ya setelah sekian lama kita jarang membuat konten ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bikin lagi ya. Happy weekend juga buat teman-teman semua. Jangan lupa jaga psikologi dan jaga kesehatan ya. Kayak pada video yang pertama kita akan bahas 8 emiten. Ada ADMR yang pertama, langsung saja. Dia netral ya, closingnya netral di harga 990. Kalau kita lihat dari Broksung, bentar. Broksungnya ada akumulasi dari KK dan BQ, CCAK pun masuk, ini bandar pun masuk ya. Bandar masuk kalau dari Broksung ini ada akumulasi enggak coba. Oke. Kalau di sini ada sih akumulasi. Cuma kalian paham kode broker apa enggak ya nggak tahu ya. Kalau kita lihat ada akumulasi walaupun didominasi oleh broker retail ya. Oke, langsung saja dari technical daily dulu. Technical daily ADMR sebenarnya masih menarik ya teman-teman. Masih aman selama dia nggak jebol 970 lah. 970 itu support dia ya. Support dia 970, terus ada support lagi di 960. Nah itu support atau garis yang tidak boleh dijebol oleh ADMR 970 sampai 960. Kalau dia jebol 970 960 maka ada potensi dia ke 930 sampai 920. Itu yang berbahaya ya. Maka pantau saja pada minggu besok ADMR itu nggak boleh jebol ini 970 sampai 960. Secara technical daily MACD dan RSI nya sebenarnya ini menarik ya teman-teman secara daily ya. Tapi kalau melihat dari technical weekly-nya DMR ini gagal menarik ya. Padahal pola dia itu udah bagus, padahal naik turun naik turun naik turun, dan ini naik lagi, ini turun. Harapan kita itu dia naik lebih tinggi lagi ya, makanya kita bikin target ke sini kan. Ini resisten dia, harapan kita itu dia naik lagi ke 1200 1300 pada analisa yang lalu lah. Tapi ternyata dia nggak mampu ya, ternyata nggak mampu, atau mungkin belum bisa jadi. Ini sedang fase sideways dulu, akum di sini, lanjut naik lagi gitu lebih tinggi pun bisa ya, berbagai skenario. Ya oke lah, kalau dari technical weekly dia terlihat sideways ya, masih oke, tapi MACD-nya kurang oke, MACD-nya kurang bagus, dan RSI pun kurang bagus. Kalian paling patokannya pakai daily aja. Selama daily nggak jebol 970 960 itu masih aman ya. Dan besok, pada minggu besok ini ADMR wajib hijau ya, candlenya pun wajib hijau, wajib naik lah kalau memang dia ingin menarik gitu. Oke, untuk ADMR lanjut ada HUMI, dia menguat 2% di harga 151. HUMI ini saya terakhir beli HUMI di harga 60 ya. Iya 61, jual di 66, terus sisanya di 70. Sekarang naik ya sampai 150. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu edan. Oke, secara technical daily HUMI terpantau menarik ini. Menarik secara MACD memang beresiko ya. RSI pun kurang bagus, tapi ini bagus guys, tetap bagus. Dari mana om bagusnya? Ini dia itu masih bagus di sini. Dia closing di 151, dia punya support di 147 ya. Nah itu buat kalian teman-teman yang mungkin doyan HUMI, silahkan bikin area beli di 151 sampai 148. SL-nya apabila jebol 147 ya, berarti boleh di 146 atau 145. Itu SL-nya HUMI. Saya ulangi, area belinya 151 sampai 148. SL boleh di 146 atau 145. Itu targetnya boleh di 160 ya. Dia punya resisten itu di 160. Itu ada garis warna oranye. Bagus secara technical daily pun. Namun ini yang perlu kalian ingat ya, yang perlu kalian ingat,
secara technical weekly memang dia cukup beresiko, hati-hati aja ya. Paling scalping pendek ya, kalau memang mau di Humi itu paling scalping pendek dengan harapan dia bisa sideways gini lalu lanjut naik tipis gitu, atau lanjut ke 200 pun bisa sih kalau niat ya. Kalau niat bisa dia ke 200 ya, pantau-pantau saja lah. Humi 151 sampai 148, SL di 146 menarik, tapi resikonya tinggi. Itu untuk Humi ya. Lanjutlah, ada Kepik dia terkoreksi 1,52% di harga 194. Untuk Kepik ini technical daily-nya bagus ya. Bagus ini. Bagus secara MACD oke, RSI pun oke. Cuma kemarin sahamnya Thanos itu dibanting semua ya. Kita rekom MSKY pun dibanting sampai kena SL, tapi balik lagi sih. Memang balik lagi. Ya Kepik ini selama masih di atas 194 ya. Di atas 194, di atas 190 itu masih bagus, dia masih punya potensi ke 210 lagi. Tapi kalau dia jebol 190, nah ini yang bahaya guys. Hati-hati kalau dia jebol 190. Jika dia jebol 190 ini yang garis oranye itu, ada potensi dia lanjut turun ke 185, 175 itu bisa. Maka pantau aja si Kepik ini. Berkali-kali dia itu selalu ketahan di garis warna oranye ya. Kalau nggak oranye ungu lah ya. Oranye kan. Ketika dia turun, naik lagi, turun, naik lagi gitu kan. Sekarang turun lagi, naik lagi. Gitu. Jadi closing dia itu masih di atas garis yang warna oranye. Nah, itu pantau ketat juga itu. Pantau ya 190 atau 194 dia closing sekarang kan di 194. Kalau memang kalian suka boleh beli di 194 sampai 190. SL boleh di 188 dengan target TP di 200, terus di 210 boleh ya. Kayak gitu untuk Kepik secara technical daily memang menarik harusnya. Nah, kalau dari weekly sih ini koreksi sehat sih kalau dari weekly. Cuma beresiko ya. Cuma beresiko aja. Kalian patokannya pakai daily aja untuk Kepik. Coba cek Proxum-nya. Proxum ini ada akumulasi juga, AK dia di situ akum. RFYU pun masuk ya. Oke, bagus lah. Bagus. Kemarin diguyur MG dan EP ya. Ya. Boleh di Kepik, boleh. Lanjut. Ada Matahari Department Store LPBF itu terkoreksi 0,62% di harga 16.15. 16.15 ya. Kok keren. Ini bagus nih. Oke. LPPF secara technical weekly dia cukup menarik ya. Namun MACD memang belum ini ya, belum oke, belum golden cross juga dia. Kalau MACD udah golden cross dia bagus ya. Cuma kalau dilihat dari chartnya, dari technical weekly-nya gitu ya, dari grafiknya itu menarik ini. Ada potensi sih. Cuma ini potensi swing ya, karena LPPF itu lebih cocoknya untuk swing. Dilihat dari MACD dan RSI-nya pun ada potensi, dia itu ada potensi. Kalau memang mau beli ya. Tuh. Nah, kita bikin area belinya lewat daily. Kalian boleh bikin area beli untuk swingnya LPPF ini di 1600 ya, 1600 sampai 1560 ini. Dari 1600 sampai 1560 nih garis merah ya. Itu aja sih patokannya dari LPPF, tapi ingat ini swing ya. 1600 sampai 1550, SL boleh di 1500 ya. Dengan target TP di 1650, terus 1700, terus 1750 ya. Target TP-nya dia nutup gap ini aja lah. Target TP-nya nutup gap ini. Tapi ini swing ya, karena dia nggak cocok untuk scalpingan. MACD dan RSI menarik.
boleh dipantau untuk LPPF. Kalau omnya nyangkut ya AVD aja di 1600 ya. Sip, lanjut ada MPIX, dia netral di harga 71. MPIX ini temen saya pun nyangkut ini. Temen saya itu disuruh jual di 76 tapi nggak jual. Akhirnya nyangkut sampai sekarang. Oke, untuk MPIX masih aman ya, selama dia nggak jebol 7069, itu ada garis warna ungu dan kuning. Selama dia masih di atas harga tersebut masih aman ya, dia itu masih punya target ke 73, 76, 77, ini 78 juga dia target. Jadi target pertama itu ada di 73 ya, 73, 72 itu kan area beli kalian kemarin loh. Waktu saya rekom MPIX, kita area belinya di 72 kan. Terus target ke 75, 76 dan sempat naik sampai 77 malah. Nih, candle yang ini nih. Candle yang ini. Kita itu rekom di sini ya. Di candle yang hijau ini. Gitu. Sempat naik sampai 77. Ini teman saya malah nggak jual, ini kocak juga. Tapi memang masih aman ya. Selama dia nggak closing di bawah 69 itu masih aman. Kalian yang mau nyoba MPIX atau doyan gitu ya, cicil-cicil aja di harga sekarang 71 sampai 69. SL boleh di 67 dengan target TP boleh di 74, 77 gitu. Kalau jebol 77, 78 ini kenceng lanjut naik ya. Kenceng itu memang. Jadi dia naik koreksi sehat gitu ya kan. Koreksi sehat terus naik lagi gitu. Oke. 71 sampai 70 ya. Atau 71 sampai 69 area beli. Silahkan. Menarik. Lanjut ada Sliss, dia menguat 2% di harga 104. Sliss ya. Sliss untuk sepeda iblis ini dia cakep guys. Weekly-nya ini cakep tuh. Ngeri. Ini targetnya jauh nih. Resisten dia jauh. Secara weekly tapi ya, secara weekly resistennya jauh ini 250 edan. Tapi bentar, santai ya, gak mungkin juga resisten sejauh itu kan, gak mungkin, santai. Oke, bisa kalian cek pakai Fibonacci aja kalau untuk nyari resisten juga, tapi saya kan gak pakai Fibo ya, males juga lah kebanyakan indikator ini. Untuk Sliss dia itu masih oke ya, dia itu masih oke. Target memang di 110 dulu ya, 110, 111 dia wajib jebol, wajib tembus, itu wajib break kalau memang mau lanjut naik lebih tinggi. Nah ini buat teman-teman yang belum punya Sliss mungkin ya, jangan beli di harga sekarang juga. Alangkah baiknya kalian nunggu koreksi di 96, 95 gitu. 96, 95 atau 94 kalian cicil di situ ya. Itu lebih enak dan lebih dekat dengan support. Gitu, lebih dekat dengan support. 96 sampai 94 misal, SL di 92 gitu pun boleh. Kalau dilihat dari MACD ini oke sih, masih oke, cuma udah beresiko juga ya. MACD-nya masih oke, cuma udah beresiko. Ya kita lihatlah pada minggu besok. Kalau dari weekly memang tadi strong ya, masih kuat dan masih potensi naik tinggi itu. Masih potensi, tapi ini hanya analisa abal-abal saya. Urusan naik tinggi atau tidak kan itu urusannya bandar ya, kita nggak tahu lah ke depannya. Gitu. RSI oke, MACD oke, tapi ingat saham ini beresiko kalau kalian beli di atas 100. Kalau mau beli ya di 100 atau di 96 ya. Jangan di harga sekarang. Oke, lanjut ada SSIA. Ini saham yang pernah booming kemarin ya, sempat naik sampai 2.900-an, bahkan 3.000 mungkin. Ya kan? Karena diakuisisi oleh PT Jarum dan TPIA, mohon maaf. Tapi sekarang ambrol lagi ya. Dan banyak retail dermawan yang nyangkut di harga atas, itu luar biasa. Ya, kalian retail ini gimana? SSIA secara teknikal daily berbahaya, ada potensi lanjut turun lagi dengan target penurunan terdekat dia ke 1880 ya. Dia punya gap kecil di sini nih.
punya gap kecil kan ini tuh sampai 1850 malah. Oke, harap berhati-hati untuk SSIA, itu dia punya gap ya. Gap dimulai di 1940 1950 ya, itu gap dimulai. Nah kalian hati-hati yang punya SSIA, potensi turunnya ke situ 1940 sampai 1850 itu potensi penurunan SSIA karena dia punya gap di situ ya. Dan ini secara MACD dan RSI pun berbahaya. Skip dulu untuk SSIA kalau saran saya begitu ya. Nah dari technical weekly pun ini ngeri teman-teman, ini ngeri. Saya nggak lagi menakut-nakuti ya, saya itu mengikuti apa yang terlihat di grafik aja. Grafiknya ngeri ya, MACD kayak gini kurang bagus, RSI pun kurang bagus, potensi turun ini. Kalau target weekly malah sampai 1750, itu lebih dalam lagi. Nah buat kalian yang belum punya barang skip aja ya. Kalau yang udah punya barang silahkan bebas, itu pilihan ada di tangan kalian karena duit kalian ya. Kalau saya analisa memang ini potensi turunnya agak dalam Om, hati-hati kalau nyangkut ya, kalau nyangkut hati-hati. Sarannya gimana Om? Mau cut loss silahkan, mau nggak cut loss pun bebas ya. Kalau modalmu gede di situ, cut lossmu gede misal atau minusmu gede, ya jangan di cut loss. Tapi kalau cut loss kecil ya buang aja, ini bahaya soalnya. Silahkan ya. Tapi tiap orang punya analisa masing-masing, bebas. Lanjut terakhir ada TOSK. Untuk TOS ini dia menguat 1,54% di harga 66 dan ini menarik harusnya. TOSK ini masih menarik ya. Dia secara technical weekly pun masih strong, dia masih bagus, dia closing breakout juga, MACD cakep, RSI cakep ya kan. Potensi lanjut naik ini, lanjut naik dengan target tertinggi itu ada di 82-85 ya. Boleh kalian pantau-pantau ini untuk TOSK ini. Targetnya memang jauh 82 sampai 85 untuk TOSK. Tapi kapan? Ya santai, potensi ke sana kok. Gitu. Kalau dilihat dari technical daily ini pun bagus ya. Dia itu punya pola yang bagus. Saya itu kemarin sempat screening terus dapat saham TOSK, cuma nggak saya rekom ya, nggak saya rekom. Dia itu polanya bagus, naik turun, sideways, naik turun, dan sekarang fase naik lagi ini. Kemarin saya itu screening TOSK itu bareng My Babe ya. Oke, bareng istri saya itu saya screening bareng dan dapat saham TOSK. Memang polanya bagus ya, naik turun, candlenya sama turun, sideways, candlenya sama turun. Nah ini sekarang fase naik lagi gitu. Oke, bagus kan TOSK ya. Yang belum punya silahkan, kalau memang doyan beli di 65 sampai 63. Bagus lagi di 64 ya, tunggu di 64 itu lebih bagus ya. 64 sampai 62 berarti area beli, atau 64 sampai 60 area beli. SL kalau jebol 60, SL kalau dia closing di bawah 60, itu aja. Bebas kalian mau pilih plan yang mana. Beli di 65 sampai 62 boleh, beli di 64 sampai 62 pun boleh. Yang penting SL kalau jebol 60. Selama di atas 60 dia masih bagus, polanya pun masih strong naik ke atas ya. MACD bagus, RSI bagus. Itu secara technical daily, dan dilihat dari technical weekly lebih bagus lagi. Oke, silahkan kalau memang suka TOSK. Coba kita cek dari Broksum. Broksum pun terlihat ada akumulasi walaupun XL paling tinggi ya. Oke, kalau kita tarik Broksum dari bulan April misal, oke, XL, OD, XCPD, ini luar biasa ya, banyak ini, akumnya ngeri nih. Jadi kalian boleh lah kalau memang mau beli TOSK ini, silahkan ya, polanya bagus juga,
dan itu bisa dimanfaatkan untuk pembeli. 65 sampai 62 ya. 65 sampai 62 area beli SL kalau jebol 60. Sip. Untuk video yang pertama seperti itu. Sampai jumpa di video yang kedua nanti. Bye bye.